Halo teman-teman GPPI Sejahtera Bandung, apa kabarnya? Semoga teman-teman masih semangat dan bersukacita ya mengikuti ibadah hari ini. Aku percaya meskipun kita masih online sekarang dan kita masih beribadah masing-masing, tapi tidak akan membatasi Tuhan untuk bekerja dan berbicara kepada setiap hidup kita secara pribadi. Aku gak sabar buat lihat teman-teman berkumpul lagi secara offline, tetapi untuk sementara, biar teman-teman terus haus dan lapar untuk mendengar kebenaran firman untuk hidup kalian. 2 bulan belakangan ini, aku banyak lihat kalau teman-teman lagi bahas mengenai berkat dan memberkati. Hari ini untuk menutup bulan Mei, aku juga akan banyak rekap mengenai berkat dan memberkati. Tapi sebelum masuk ke dalam sharing firman lebih lanjut, aku mau ajak teman-teman semua untuk sama-sama menyanyikan satu lagu terlebih dahulu. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan melalui lagu Karena Salibmu. Kalau teman-teman yang sudah tahu lagunya bisa nyanyikan bersama-sama juga. Buat teman-teman yang belum tahu mungkin bisa di search juga liriknya dan kita bisa nyanyikan sama-sama. Hari ini biar di saat kita menyembah juga kita juga bisa benar-benar mengerti apa yang kita nyanyikan dan juga kita bisa menyembah Tuhan dari hati kita yang penuh syukur. Yuk kita nyanyikan, kita naikkan penyembahan kita ini melalui lagu Karena Salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di
Bapa, sungguh karena salib-Mu kita hidup, karena kematian-Mu, kebangkitan-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi pengharapan kami satu-satunya. Sungguh begitu besar kayu salib-Mu Tuhan buat hidup kami. Hari ini Tuhan, kita mau mendengar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus yang di dalam hati kami Tuhan, yang mengajar kami, yang memberikan kami arahan, yang memberikan kami pengertian mengenai kebenaran-Mu. Hari ini kita mau memiliki hati yang haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami karena kami mendengar. Biar Engkau Bapa yang menjadi sumber kasih dan pengharapan kami satu-satunya dalam hidup kami. Kau juga yang berkati apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ya Tuhan. Biar bukan dari pengetahuan saja dan kemampuanku saja Tuhan aku berbicara, tapi biar firman-Mu Tuhan, perkataan-Mu yang diberitakan melalui mulut aku Tuhan. Semua ini kembali untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang berikan kami hari ini fokus, hati yang lemah lembut, telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Kau yang bantu kami mengerti. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman. Hari ini sebelum kita mulai firman-Nya, aku ada 2 pertanyaan yang mau aku tanyakan kepada teman-teman untuk kita sama-sama pikirkan dan kita sama-sama renungkan. Yang pertama, aku sambil buka ya catatan aku. Yang pertama, menurut teman-teman, apa berkat terbesar teman-teman? Apa berkat terbesar yang pernah kalian terima dari Tuhan? Jadi kita sudah banyak ngomong tentang berkat ya, beberapa bulan ini, beberapa minggu ini. Tapi menurut teman-teman, apa sih berkat terbesar yang Tuhan berikan buat hidup kamu? Apakah keluarga yang baik, sekolah yang baik, atau teman yang baik? Menurut kalian apa? Sudah terpikir? Mungkin ada beberapa hal yang muncul dan timbul dalam hati ya teman-teman waktu aku tanyakan seperti itu. Tapi boleh disimpan dulu. Nah, pertanyaan kedua, pertanyaan berikutnya. Atau mungkin menurut teman-teman, berkat terbesar dalam hidup kalian dari Tuhan itu belum diberikan kepada kalian. Misalnya kalian bilang, Kak, kayaknya berkat terbesar buat hidup aku tuh belum diberikan sama Tuhan. Tuhan masih belum berikan berkat terbesar buat hidup aku. Coba, kira-kira seperti apa teman-teman? Mungkin kalian berpikir, oh berkat terbesar itu nanti kalau kita punya pasangan yang baik. Dan aku belum punya pasangan Kak sekarang, aku belum diberikan. Gimana menurut kalian? Sudah difikirkan? Oke. Mungkin teman-teman hari ini kita banyak melihat konotasi berkat dari Tuhan itu dari hal-hal yang terlihat oleh mata ya. Bukan sepenuhnya salah manusia karena kecenderungan kita adalah untuk melihat apa yang kelihatan. Mungkin banyak kita yang beranggapan, oh berkat terbesar itu di saat kita nanti diberikan pasangan yang baik Kak. Apalagi sekarang di sosial media banyak ya konten-konten orang berpasangan, orang berpacaran, menjalin hubungan. Kita bisa mungkin banyak lihat, wah keren ya Kak, hubungannya very sweet, sangat sweet, harmonis, romantis, atau kayaknya indah ya Kak. Punya pacar, sungguh diberkati orang-orang yang punya pacar baik gitu ya. Mungkinkah seperti itu? Atau mungkin menurut teman-teman, oh berkat terbesar kalau aku keterima di kuliah yang aku mau atau sekolah terbaik yang aku mau Kak. Itu berkat terbesar. Enak kayaknya sekolah di tempat-tempat bagus, aku juga dapat pendidikan yang terbaik. Atau mungkin berkat terbesar menurut kalian itu di saat kalian berkecukupan. Kalian sudah bisa
kalian sudah cukup ya, maksudnya kayak kalian secara materi baik, secara finansial. Kayak menurut teman-teman, oh kalau aku mau mengeluarkan pengeluaran aku nggak harus mikir lagi kak. Kalau di saat aku sudah kaya, kalau aku mau beli apapun aku nggak harus mikir dan uang aku nggak habis. Mungkin itu berkat terbesar ya menurut teman-teman. Tapi hari ini aku akan bawa kita lihat untuk aku akan bawa teman-teman untuk sama-sama melihat apa sih sebenarnya berkat yang paling besar yang Tuhan berikan buat hidup kita. Dan ini berkat yang sudah diberikan teman-teman. Berkat yang sama untuk setiap kita. Ini berkat yang begitu besar, yang paling besar, yang sangat berharga, yang tidak ternilai, yang orang lain tidak bisa pernah berikan untuk hidup kita. Apa tuh kira-kira? Oke, kita sama-sama buka ya di Roma 5 ayat 6-11. Aku juga buka. Teman-teman boleh ambil Alkitab, boleh dibuka. Kalau yang buka dari handphone, jangan tergoda untuk terbuka notif-notif lain yang muncul di handphone. Dibuka saja Alkitabnya ya. Kita buka Roma 5 ayat 6-11. Kita baca sama-sama ya teman-teman. Aku mungkin tunggu beberapa waktu lagi. Hari ini mungkin sedikit panjang bacaan firman-Nya, tapi menurut aku selalu baik untuk melihat isi hati Tuhan, melihat Tuhan berbicara apa buat kita dari firman-Nya. Yuk kita sama-sama baca di Roma 5 ayat 6-11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Teman-teman, ayat ini tuh ayat yang sangat indah, yang sangat romantis menurut aku. Ditulis karena ketika kita masih seteru apa ya kak? Seteru tuh musuh. Ketika kita masih musuh Allah, ditulis Allah tuh yang udah mati buat hidup kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, ketika mungkin waktu perbuatan terbaik kita tuh masih kayak kain kotor di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mati buat setiap hidup kita. Dia mati di kayu salib dan Dia yang bangkit kembali. Teman-teman, kenapa sih Tuhan Yesus tuh datang ke dunia ini? Mungkin teman-teman bisa bilang, oh untuk mati di kayu salib kak. Tapi teman-teman pernah berpikir gak ya? Kenapa harus sampai Tuhan, Allah ya, turun menjadi manusia di dunia ini? Kenapa harus sampai Dia yang mati di kayu salib? Kenapa teman-teman? Karena Tuhan yang turun ke dunia ini, ke bumi ini untuk mati di kayu salib untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia. Masalah yang manusia sendiri, yang kita sendiri pun gak bisa selesaikan teman-teman. Di atas kayu salib dan di kebangkitan Tuhan Yesus, Dia sudah menyelesaikan 3 masalah terbesar manusia. Apa? Dosa, kematian, dan penderitaan. Manusia tidak akan bisa menang melawan dosa dengan kekuatan dia sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mungkin bisa menang melawan dosa. Tapi Bapa sendiri yang sudah Bapa yang sudah mengirim anaknya untuk turun ke dunia ini. Tuhan Yesus yang turun untuk mati di kayu salib, untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia. Bahkan di saat kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi orang-orang yang tidak layak teman-teman. Kita masih menjadi orang-orang yang sebenarnya gak layak,
yang kotor hidupnya, yang tidak benar hidupnya. Tapi Tuhan yang sendiri yang turun, mati di kayu salib. Hari ini kita bisa lihat berkat terbesar kita, itu adalah karya kayu salib Dia, kebangkitan Dia, dan pribadi Tuhan Yesus sendiri yang kita punya dalam hidup kita. Pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, pribadi yang selalu ada di dalam hidup kita. Mungkin hari ini ada beberapa dari kita yang belum bisa melihat sebetapa berharganya itu. Tapi gak apa-apa, aku berdoa supaya semakin hari teman-teman semakin melihat kenapa ya ini menjadi berkat yang begitu besar, begitu berharga buat hidup aku. Kenapa Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan aku tuh sesuatu hal yang begitu besar buat hidup aku. Ya aku berdoa kita bisa terus-menerus melihat kalau ini sesuatu hal yang begitu indah, besar yang kita miliki teman-teman. Nah, Bapa sendiri yang sudah mengirimkan anaknya, yang tidak menyayangkan anaknya untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa kita. Itu adalah berkat terbesar. Kita manusia yang tidak layak, tapi kita menerima berkat yang begitu besar. Sungguh ini melebihi hal materi, melebihi apapun yang kita bisa miliki, hubungan apapun di dunia ini yang kita bisa miliki. No, this is the greatest love. Ini kasih yang terbesar yang kita bisa pernah dapatkan, teman-teman. Oke. Kak, kalau itu adalah hal berkat, bagaimana tentang hal memberkati? Bagaimanapun juga kita minggu-minggu ini, dalam bulan ini kita bahas memberkati. Kalau memberkati itu gimana, Kak? Oke, aku mengerti kalau aku sudah mendapatkan berkat terbesar dari Tuhan, yaitu pribadinya Tuhan sendiri. Tapi apa sih, Kak, memberkati? Kita sama-sama buka ya, teman-teman. Kita sama-sama buka di Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Di ayat lain, Lukas 6 43 sampai 45. Oke, kita sama-sama baca. Judul perikopnya adalah pohon dan buahnya. 1, 2, 3. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaraan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Semua buah yang keluar dari hidup kita berasal dari hati kita. Mungkin teman-teman bertanya, gimana Kak hati kita bisa bersih? Kalau pada dasarnya kita juga manusia berdosa. Teman-teman, hari ini ada kabar baik. Ada yang bisa mengubah hati kita. Ada yang bisa mentransformasi hati kita, yaitu Injil, pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ketika kita melihat kematian dan kebangkitan Tuhan, itu yang akan pelan-pelan mengubah hidup kita. Buah kita yang keluar dari hidup kita itu bisa dirasakan oleh orang ya teman-teman, bisa dinikmati oleh orang. Di saat orang menikmati buah kita, orang bisa lihat, oh ada yang beda dari buah ini. Di saat buah-buah kita itu keluar dari respon hati kita yang benar, atau hati kita yang terus ditransformasikan oleh Tuhan, orang-orang bisa merasakan betapa manisnya buah kita. Bagaimana kita memberikan sesuatu yang kita tidak punya. Bagaimana kita mengasihi orang di saat kita tidak memiliki kasih itu sendiri, teman-teman. Hari ini kita belajar, kita sudah menerima berkat yang paling besar. Nah, karena kita sudah menerima berkat yang paling besar itu, kita sudah menerima kasih yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita, kita bisa mengasihi orang dengan kasih itu. Buah itu akan muncul secara sendirinya ketika kita terus melihat, oh apa yang Tuhan perbuat buat aku, apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup aku di saat aku masih orang berdosa. Itu yang akan pelan-pelan mengubah perbuatan kita, teman-teman. Hari ini aku mau bilang,
manusia tidak akan pernah bisa berbuat benar dengan kekuatannya sendiri. Bahkan semampu-mampunya manusia berbuat benar dengan kekuatannya sendiri, bisa jadi apa yang di luar itu apa yang benar, tetapi motivasi dan dasar hatinya belum tentu benar. Gimana Kak caranya? Hari ini satu-satunya cara adalah membiarkan Tuhan Yesus Kristus yang hidup di dalam hati kita, yang pelan-pelan mentransformasi hati kita, yang kasih-Nya mengubah hati kita, supaya kita juga bisa mengeluarkan buah-buah yang baik dan kita bisa memberkati orang. Orang-orang juga bisa merasakan kasih yang begitu besar dari hidup kita. Tapi bukan kasih dari kekuatan manusia ya teman-teman. Tapi ini kasih yang daripada Allah. Itu kita bisa memberkati orang. Kita bisa mengasihi orang tanpa syarat. Kita bisa mengasihi orang bahkan ketika sulit. Kita bisa mengasihi orang bahkan ketika orang itu ngeselin. Dari mana itu bisa muncul kalau bukan dari kasih Tuhan yang begitu besar yang kita sudah alami terlebih dahulu dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi kalau kita belum merasakan apa artinya untuk dikasihi tanpa syarat. Jadi hari ini di saat kita mau memberkati orang teman-teman, pastikan kita sudah menerima berkat itu dari Tuhan. Kita sudah sadar kalau kita sudah menerima berkat itu dari Tuhan. Berkat yang begitu besar, kasih yang begitu besar buat hidup kita. Pandang, kita harus lihat apa yang Kristus sudah perbuat dalam hidup kita. Dan itu yang akan mengubahkan hati kita. Hari ini, aku berdoa, mungkin bisa aja ada teman-teman yang belum mengerti sepenuhnya seberapa besar kasih Tuhan buat hidup kita. Dan kita pun tidak akan sanggup mengerti sepenuhnya. Tapi aku berdoa supaya kita semakin terus-menerus melihat betapa besar kasih Tuhan buat hidup kita. Karya kayu salib Dia buat hidup kita. Di saat kita semakin melihat itu teman-teman ya, hati kita juga semakin diubahkan. Kasih kita buat orang-orang di sekitar kita juga semakin besar. Di saat aku terus merenungkan kasih Tuhan yang besar buat hidup aku semakin bisa melihat dalam hubungan-hubungan aku gak lagi menuntut orang buat berubah, tapi aku sendiri yang belajar untuk berubah dan mengasihi orang itu tanpa syarat. Mengasihi orang itu meskipun orang itu belum berespon dengan yang benar ke aku, atau mengasihi orang itu bahkan ketika orang itu masih menyakiti aku. Tapi aku pelan-pelan lihat dan aku kerjakan dengan sukacita dan tidak terpaksa. Karena aku juga sudah mengalami kalau ada satu pribadi yang begitu mengasihi aku. Ya hari ini aku berdoa supaya kita sama-sama terus melihat kalau ada Bapa yang begitu mengasihi hidup kita. Yuk kita mau tutup hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Biar apa yang sudah kita dengar hari ini Tuhan tidak sebatas menjadi pengetahuan yang kami pegang, tapi kita juga bisa alami Tuhan dalam hidup-hidupnya kami. Bapak, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman hari ini Bapak. Engkau yang sentuh setiap hati kami. Engkau yang berurusan secara pribadi sama setiap hidup kami. Bapak, perbuat apa yang Kau mau perbuat dalam hidup kami Tuhan, supaya kami bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Biar kita juga bisa mengalami kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, supaya kita juga bisa mengasihi orang dengan kasih yang besar itu, kasih yang tidak masuk akal itu, kasih yang tidak pernah terbatas itu Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, Kau Bapa yang begitu baik dan tidak pernah meninggalkan setiap pribadi kami. Aku berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman yang mendengarkan, yang beribadah dari rumah. Aku gak tahu pergumulan, persoalan apa yang mereka alami sekarang. Tapi aku berdoa kalau mereka merasa sendiri sekarang Tuhan. Aku berdoa kalau mereka bisa merasakan kalau ada tangan-Mu yang tidak pernah melepaskan mereka Tuhan. Tangan-Mu yang menggenggam erat setiap tangan mereka Tuhan. Tangan-Mu yang tidak pernah melepaskan mereka ya Bapa, bahkan ketika mereka coba untuk pergi atau kabur dari hadapan Engkau. Kalau ada tangan-Mu yang senantiasa memegang setiap hidup mereka. Kalau mereka adalah anak yang dikasihi, mereka itu anak yang tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan sendiri, tetapi diajar,
tetapi ditemani oleh Engkau ya Bapa. Aku bersyukur bahkan ketika kita masih berdosa, kita masih menjadi musuh-Mu, Engkau mati di kayu salib buat hidup kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang terus berbicara kepada kami secara pribadi, karena kami mendengar. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikut beribadah hari ini. Mungkin hari ini sedikit lebih lama ya, tapi aku percaya kalau misalnya Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada hati teman-teman secara pribadi. Thank you, selamat hari Minggu semuanya, Tuhan berkati.